Heho Pop Gengs. Udah Agustus kedua nih kita berada di tengah pandemi. Berarti udah 2 tahun Trend of the Week daftar populer menemani hari-hari beratmu. Kalau doa bisa terkabul lewat video dan ketikan, pasti kita semua udah sehat dan bahagia ya. Hayo, doa lagi di kolom komentar. Siapa tahu emang bisa terkabulkan. Well, aku kembali kumpulkan rangkuman mingguan dari kabar wakil rakyat yang dapat fasilitas mewah isoman, bansos dipotong, aparat yang kembali berulah, update dari Olimpiade Tokyo, kabar artis yang bikin heboh jagat maya, sampai bal-balan yang bikin galau. Lengkap kali ini, mari kita simak. Baik, kita mulai dari kabar yang datang dari warganet. Sebenarnya ini adalah gangguan dari video-video yang viral dan kabar dari ranah sosial politik. Dan video yang paling banyak menerima respon minggu ini adalah aksi tak terpuji anggota TNI AU kepada seorang warga yang berselisih paham dengan pemilik warung. Salah satu media Jayapura di Twitter menuliskan tagar #Black Lives Matter. Oleh akun Fraksi Rakyat Indonesia diubah menjadi #Papuan Lives Matter. Sedangkan Komnas HAM Papua, dalam kronologi yang disebarkan CNN, menilai tindakan kekerasan tersebut tidak semestinya dilakukan. Dan setelah ramai dikecam, akhirnya Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo, meminta maaf. Oknum lainnya tidak kalah heboh. Lewat Instagram undercover.id, viral sebuah video seorang polisi yang membanggakan pendidikannya, lalu merendahkan profesi tukang sapu jalanan. Dari penjaga keamanan kita ke wakil rakyat yang terhormat. Anggota DPR, staf, dan ASN di kompleks DPR bakalan mendapat fasilitas isoman di Hotel Bintang 3. Mengutip CNBC, keputusan ini tertuang dalam surat bernomor SJ-09596-Setjen DPR RI DA 07-2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar. Adapun hotel yang digunakan antara lain Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Dengan tarif sesuai paket isoman yang diambil dari harga 4,5 juta untuk isolasi 7 malam hingga 30 juta. Dari laporan Tempo, paket 7 malam akan menerima fasilitas 3 kali makan pagi. 3 kali makan ya maksudnya. Kemudian laundry 3 potong pakaian per hari. Konsultasi dokter melalui telepon tiap hari. Lalu ada kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali dan pemberian vitamin. 1 kali tes PCR, serta gratis wifi dan parkir. Dan biaya ditanggung sama negara dong. Diambil dari anggaran yang tidak terpakai, seperti dana seminar dan kunjungan luar negeri. Lalu gimana dengan warga biasa seperti aku dan kamu? Ya, hanya bisa ngeluh di medsos, baku bantu atau nunggu mati. Sementara pelaku korupsi bansos, ex-mensos, gak jadi dihukum mati loh. Malah divonis 11 tahun penjara aja. Kali ini dana yang turun dipotong pula. Dari akun Depok 24 jam tersebar aduan warga Depok, Kelurahan Beji, RT 6, RW 5, bahwa bansos yang mereka terima dipotong Rp50.000 dengan alasan untuk biaya operasional ambulans. Aduan warga ini dibenarkan oleh pemerintah setempat. Sedangkan mengutip suara, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliana mengatakan, pemerintah tidak ada pemotongan apapun. Jadi kalau ada pemotongan, jangan dikasih. Walah, dana bansos, riwayatmu kini. Di dunia hiburan kita dikejutkan kabar berpulangnya Joey Jordison, mantan drummer sekaligus pendiri band metal Slipknot. Akun official Slipknot mengunggah gambar hitam dengan caption "Patah Hati". Diikuti serempak semua personilnya, serta mengubah foto profil mereka menjadi layar hitam. Dari gitaris James Root, Corey Taylor sang vokalis, pemain perkusi Sean Crahan, hingga turntablist atau DJ-nya Sid Wilson. Rest in power, Joey. Sementara di tanah air, Ayu Ting Ting lah yang bikin kaget. Lewat Instagram ibunya diketahui keluarga Ayu Ting Ting didampingi polisi berhasil mendatangi rumah hater yang menghujat anak Ayu. Dukungan pun banjir di kolom komentarnya.
Namun berbeda dengan kolom komentar lambe turah yang mengunggah video grebek haters Ayu, ada yang menyarankan untuk lepas sandal dan menggunakan masker saat masuk ke rumah orang. Ada juga yang resah dengan power para seleb, menggampangkan penyebaran data pribadi orang awam. Dan salah satu akun jualan centang biru menyarankan untuk datang sambil membawa sembako sekalian. Pelajaran buat siapa aja nih untuk tidak berkomentar yang merugikan diri sendiri. Meskipun pertempuran antar haters dan selebriti sampai ke ranah hukum dan membawa polisi bukanlah hal yang membanggakan. Di lain beranda, Raffi Ahmad, Gading Marten, Haris Friza, Tias Mirasih, dan Prilly Latukonsina mengunggah foto sedang mengangkat kertas bertuliskan kalimat menunggu suara seseorang tanggal 28 Juli. Dengan menandai akun Amindana, tim susur gosip daftar populer pun menyimpulkan ini adalah promosi gaya baru. Karena lewat Instagram, Amindana pun bersuara dengan mengumumkan rilis single barunya berjudul Tiada Cinta Selain Kamu. Asik. Sekaligus memberitahukan seluruh royalti lagu akan disumbangkan kepada yang terdampak pandemi. Namun yang bikin salvo adalah unggahan kocak warganet. Seorang warga biasa mengangkat kertas juga namun bertuliskan kalimat miris ala anak kosan. Dan kali ini aku memberikan tempat khusus untuk Olimpiade 2020, spesial untuk para penggawa kita yang telah memberikan poin terbaik di Tokyo. Sebelum berakhir, di judul berita, dulu sukses membanggakan negara kini nasibnya tragis, atau sebelum berakhir seperti Leni Haini, atlet dayung yang jual medali emas SEA Games-nya demi perawatan anak. Marilah kita ulungkan mereka saat ini. Pertanggal 28 Juli 2021 di klasemen sementara perolehan medali, Tiongkok menjuarai, menyusul Amerika Serikat dan Jepang. Sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-37 dengan medali perak pertama diraih oleh atlet angkat besi pria kelas 61 kg, Eko Yuli Irawan. Dua medali perunggu sumbangan Rahmat Erwin Abdullah di angkat besi kelas 73 kg dan Windy Cantika di kelas putri 49 kg. Yang dikabarkan berpotensi menyabet perak jika atlet Cina peraih emas Si Ho Ho terbukti doping. Semoga setelah video ini tayang, Indonesia telah naik peringkat ya. Dan terima kasih kepada Kevin dan Marcus, duo Minion yang telah berusaha meski terhenti di perempat final. Juga kepada Jonathan Christie yang gugur di 16 besar. The Minions tumbang namun masih ada The Daddies, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Lalu ada ganda putri, Gracia Poli dan Apriani. Dan tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting. Video ini digarap sebelum mereka bertanding ya, jadi kamu bisa memberikan informasi terupdate-nya di kolom komentar. Berikan kami kabar bagus, amin. Tuh, gimana kalau Menpora fokus aja ke bulu tangkis atau angkat besi yang nyata memberikan prestasi, daripada sibuk ngurusin bal-balan yang kayak dagelan basi? Dan untuk kontingen lainnya, kalian semua hebat. Angkat topi juga kepada Hidilin Dias yang mencetak sejarah dengan menyumbangkan emas Olimpiade pertama untuk Filipina. Jadi ingat Susi Susanti, peraih emas Olimpiade pertama kita. Kehebohan lainnya datang dari Twitter, akun @mafiawasit ketika membuat polling kecil-kecilan, 90% warganet memilih nonton di TVRI. Salah satu alasannya adalah komentator Indosiar itu sangat berisik dan kurang edukatif. Ada-ada aja ya netizen. Eko Yuli pemirsa berhasil mengangkat 137 kg. Mending nonton sepak bola luar negeri lah. Komentatornya pakai bahasa Inggris. Tapi dengernya sambil loading. Sayangnya mereka masih disibukkan dengan bursa transfer pemain. Namun di La Liga, Barcelona masih gamang. Memiliki tagihan gaji membengkak, ngelewatin batas ambang yang ditentukan Liga Spanyol. Membuat Barca nggak bisa dulu melakukan perekrutan, termasuk perpanjangan kontrak La Pulga. Upaya pun dilakukan dengan memangkas gaji dan melepas beberapa pemain. Bahkan Messi siap memotong setengah dari gajinya demi masuk kembali. Antoine Griezmann, pemain bergaji tinggi yang awalnya ngotot, gak ingin pangkas gaji pun akhirnya luluh. Jika tidak, kita tidak akan melihat Messi di Blaugrana hingga Januari 2022 bahkan di Liga Spanyol. Membuat Torres dan klub lain jadi galau. Bahkan Ronaldinho angkat bicara. Jika Messi pensiun dari La Liga, maka nomor 10 harus diistirahatkan. Sedangkan di Indonesia, Liga 1 dan 2 yang masih belum terlihat hilalnya melambungkan tagar di Twitter. Tagar "Kami Siap Main" yang diinisiasi API digulir oleh akun official klub seperti Arema dan Semen Padang FC. Sementara itu Persebaya masih tetap menerapkan latihan reguler. Persipura kabarnya menggait mantan pemainnya Elisa Basna. Sedangkan Bali United resmi melepaskan gelandang Brasilnya Diego Assis.
Dari Liga 2, AHPS Pati baru-baru aja memamerkan bis pemainnya. Bukan dari sponsor, melainkan cash dari kantong manajemen dengan desain langsung dari chairman klub, Atta Halilintar. Berwarna dominan hitam dan kabarnya memiliki fasilitas kafe mini serta toilet. Bis tersebut adalah pembuktian seriusnya Putra Siregar dan Atta Halilintar dalam mengelola klub. Hal ini mengingatkan kita kepada klub kasta Liga 3, Sidrap United, yang bikin cengang klub Liga 1. Tatkala mereka ini pamer bis mewahnya di tahun 2017. Keseriusan AHPS Pati juga diperlihatkan di pertandingan laga uji coba 26 Juli lalu. Mereka ini menang tipis dari sang kuda hitam Liga 1, PSS Sleman, membuat supporter PSS meradang di kolom komentar akun official club dengan menyoroti buruknya manajemen PT PSS dan menurunnya kualitas pemain tim mereka setelah naik kasta. Anyway, Arthur masih di Sleman. Kabar baiknya nih, PSS mulai merampungkan lapangan latihan berstandar FIFA loh akhir bulan ini. Lapangan ini adalah satu dari 8 tuntutan supporter fanatik mereka sejak tahun 2019. Ya, tinggal mengadakan mes pemain, akademi usia muda, dan perbaikan manajemen. Lalu, apa kabar Stadion Matuanging di Makassar ya?